Halo, selamat pagi semuanya. Halo Ibu, Selamat selamat pagi, Bu. pagi. Pagi, ya saya barusan udah upload soal Meet ya. Ini peng penghuninya ada berapa sih nih? 118 orang, 180 orang. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya mau cuma sebentar aja kok, mau apa terkait dengan Meet. Itu Meet-nya nanti dikumpulkannya besok ya, sudah ada keterangannya di soalnya. Tadinya saya pikir mau saya minta kumpulin nanti malam, tapi ragu-ragu gitu, terus mau saya rubah lagi nanti malam. Tapi nggak jadi saya rubah ya sudah. Jadi besok malam aja. Nah, saya minta tolong untuk Tania. Tania ada nggak sekarang? Nggak ada. Tania ada nggak sih? Kalau nggak Tania, Fahmi atau siapa aja nanti tolong sampaikan ya ke Tania atau Fahmi untuk bikin tempat buat mengumpulkannya ya. Em, ada yang sudah baca soalnya? Sudah Ibu. Belum ya? Oke, soalnya ada 5. Saya coba saya jelaskan sebentar ya. Siapa tahu nanti kadang saya tuh kalau bikin kalimat mungkin membingungkan gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Saya share screen sebentar. Sudah ya, sudah terlihat ya. Jadi soalnya ada 5, dikumpulkannya besok ya, tanggal 31 Maret itu besok ya, jam 23.59, itu paling lambat ya, batas pengumpulannya. Kemudian bobot soalnya sama, ya masing-masing 20%, jadi kerjakan semua, apalagi waktunya cukup panjang ya. Nah, soal 1 itu ada di industri pariwisata, interaksi antara pelanggan dan sistem pemberian layanan merupakan hal yang sangat penting agar perusahaan dapat menghasilkan produk yang unggul dan bermutu. Bisa kalian sambil kalian lihat ya, dapatkah kalian menceritakan pengalaman terkait dengan layanan di salah satu industri pariwisata? Ya, jadi ini tuh saya minta kalian ceritain. Jadi supaya kenapa apa supaya kalian itu bisa membayangkan bagaimana keadaan real gitu ya. Dan itu bebas. Layanan di industri pariwisata tuh bebas, mau apa saja boleh ya. Kalian udah tahu betul yang dimaksud dengan industri pariwisata tuh apa saja. Jadi bebas banget, terserah kalian mau menceritakan pengalaman kalian. Nah, pengalaman kalian itu bisa pengalaman yang baik, bisa pengalaman yang buruk kan. Jadi terserah, nggak harus menceritakan yang bagus-bagus aja gitu ya, atau menceritakan yang buruk-buruk aja, jadi terserah kalian. Nah, kemudian menurut kalian bagaimana caranya agar perusahaan dapat menghasilkan sistem layanan yang unggul agar tercipta kepuasan pelanggan. Nah, itu di sini tuh kalian bisa cerita layanan yang kalian dapatkan itu seperti apa dan kaitkan dengan uh, pertanyaan yang berikutnya gitu ya. Jadi kalian bisa dari sini, kan harapan saya adalah kalian membayangkan, oh layanan yang buruk itu karena akibat dari apa gitu ya. Kalian bisa sambil membayangkan gitu ya. Kemudian layanan yang baik itu akibat dari apa, itu kalian juga jadi bisa membayangkan. Tapi bukan, maksud saya ketika kalian menulis layanan yang buruk bukan berarti kalian kemudian menuliskan jawaban yang berikutnya, kan menurut kalian bagaimana caranya agar perusahaan dapat menghasilkan sistem layanan yang unggul. Kemudian kalian ceritakan dengan versi kalau layanan buruk jadinya gini-gini, itu enggak. Cuma memang maksud saya baik kalian bisa dari pertanyaan ini kalian bisa membayangkan gitu ya kondisi real kalau kalian menerima suatu layanan yang baik itu karena apa gitu kan, kalian jadi bisa membayangkan ya. Kalau sistem layanan yang buruk itu tercipta tuh karena apa gitu kan, kalian jadi bisa membayangkan gitu ya. Nah, kemudian yang soal 2, kalian tentunya pernah mengunjungi salah satu perusahaan di industri pariwisata. Ceritakan bagaimana perusahaan tersebut mengatasi masalah yang terkait dengan karakteristik sifat dan karakteristik atau sifat jasa. Pertanyaan nomor 2 bisa dipahami? Bisa ya? Nggak ada yang bertanya ya? Ya, oke. Yang ketiga, jika kalian berbisnis di industri perjalanan, perusahaan apa yang ingin kalian ajak kerjasama untuk menciptakan keunggulan bersaing? Jelaskan alasannya. Ini saya kira pertanyaannya mudah ya. Ya mudah-mudah semua sih sebetulnya. Kemudian yang keempat,
Kalian bisa saja memiliki tempat rekreasi favorit yang biasa kalian kunjungi bersama teman atau keluarga. Hal menarik apa yang kalian temui atau alasan yang menjadikan kalian sebagai pelanggan di tempat tersebut? Itu ya. Sebutkan nama tempatnya ya. Jadi kalian bisa supaya ketika cerita tuh saya juga bisa membayangkan gitu ya. Jadi sebutkan nama tempatnya. Semuanya tuh sebutkan nama tempatnya ya. Sebutkan aja tempatnya apa gitu ya. Langsung diceritakan seperti itu. Nggak perlu saya sampaikan di sini ya. Nah, kemudian nggak perlu saya tulis di soalnya gitu maksud saya, kalau kalian harus menyebutkan tempatnya. Kemudian yang nomor 4 sudah ya. Nah, kemudian nomor 5, anggaplah kalian sedang berencana untuk membuat sebuah restoran, kemudian tentukan target pasar yang akan kalian bidik, dan apa keunggulan restoran yang akan kalian gunakan sebagai positioningnya. Itu ya. Sudah, soalnya hanya 5. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Kalian bisa mulai mengerjakan dari sekarang. Waktunya agak longgar ya karena ada 2 hari. Sebelum saya sudahi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Asti ya. Gimana? Ya. Untuk pengumpulan tugasnya nanti bentuk PDF atau Word, Bu? PDF aja. Ya, nanti tolong sampaikan ya ke teman kalian Tania ya untuk dibuatkan tempat buat ngumpulinnya. Oke, sudah. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Sudah semua, sudah jelas ya. Oke, silahkan dikerjakan. Saya akhiri saja. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Untuk penamaan file ada ketentuannya nggak ya? Penamaan file. Nggak usah dikasih nama ujian ut sampai ujian. MIT atau UTS, pemasaran pariwisata gitu aja. Nanti kan jadi satu tempat nggak harus nggak harus namanya nggak harus dikhususkan. Terima kasih, Bu. Sudah ya? Ya sudah kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Minggu depan kita tetap kuliah ya. Mungkin yang lain ada kelas libur atau gimana, tapi kita tetap kuliah, tetap masuk. Soalnya nanti saya mau libur 2 minggu pas yang hari raya, jadi supaya waktunya itu bisa cukup gitu ya sampai di akhir perkuliahan gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ini kok ada penampakan serem gitu ya di tempat saya ya. Ya sudah, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu buat kalian ya. Dah, bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Ya, ya.